Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Perintah Kaisar Naga. Bab 3489-3491. Bab 3489 ide bagus. Chen Ping, saat aku menangkapmu, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Qi Peijia, yang melarikan diri, berteriak dengan marah. Sejak dia bertualang, Qi Peijia tidak pernah begitu pengecut. Dia bahkan tidak bisa membunuh seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, dan dia sangat ketakutan sehingga dia lari menyelamatkan nyawanya 2 kali. Malu, sangat memalukan. Qi Peijia tidak ingin lagi tinggal di medan perang para dewa dan iblis, dia ingin kembali ke gua menelan iblis secepat mungkin untuk meningkatkan budidayanya. Sekarang Chen Ping dilindungi oleh banyak biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, dan Qi Peijia sendiri bukanlah tandingannya sama sekali. Saat Qi Peijia meraung, 2 sosok mendekat dengan cepat. Siapa ini? Qi Peijia mengerutkan kening, dia mengira Chen Ping dan anak buahnya sedang mengejarnya. Tuan Qi. Saat ini, Ningzi dan Ning Kaichen bergegas maju. Qi Peijia memandang Ningzi dan Ning Kaichen dan menemukan bahwa dia tidak mengenali mereka, jadi dia bertanya dengan hati-hati, "Siapa kamu?" "Tuan Qi, saya adalah leluhur keluarga Ning di wilayah utara, dan ini adalah kepala keluarga Ning." Ningzi dengan cepat memperkenalkan dirinya. Keluarga Ning di wilayah utara. Qi Peijia mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak mengenalnya, dan saya juga belum pernah mendengar tentang dia." Keluarga Ning tidak memiliki banyak ketenaran pada awalnya, belum lagi mereka masih berada di wilayah utara. Wajar jika Qi Peijia belum pernah mendengarnya. Tuan Muda Qi adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Wajar jika keluarga kecil seperti kita belum pernah mendengar tentang dia. Ningzi memuji Qi Peijia. Ketika Qi Peijia mendengar ini, dia sangat senang. Jadi dia melonggarkan kewaspadaannya dan berkata, "Apa yang kalian berdua inginkan dariku?" "Tuan Qi, kami tahu Anda ingin membunuh Chen Ping. Sejujurnya, kami juga memiliki beberapa masalah dengan Chen Ping, jadi kami ingin bergabung dengan Tuan Qi," kata Ningzi. Qi Peijia menatap Ningzi dan Ning Kaichen dengan dingin, dan mendengus, "Tidak, aku bisa membunuh Chen Ping itu sendiri, aku tidak perlu bekerja sama denganmu." "Tentu saja saya tahu bahwa Tuan Qi dapat membunuh Chen Ping itu. Chen Ping itu hanyalah penguasa alam bencana tingkat pertama. Tuan Qi memang seorang biksu hebat dari alam bencana tingkat 8. Dia dapat menghancurkan Chen itu Ping sampai mati dengan 1 jari. Namun, ada banyak pembantu di sekitar Chen Ping, dan ada juga banyak biksu tingkat ke-7 dari alam kesengsaraan yang menjaganya, jadi tidak mudah bagi Tuan Qi untuk membunuh Chen Ping." "Dan apa yang terjadi setelah Tuan Qi membunuh Chen Ping? Tidakkah kamu ingin mendapat tempat di seluruh wilayah selatan? Apakah kamu masih ingin menjadi seorang kultivator biasa, bukankah kamu ingin memiliki kekuatan sendiri?" Ningzi adalah sosok yang sangat baik, dan dia segera berbicara dalam hati Qi Peijia. Qi Peijia dulunya adalah seorang kultivator biasa, dia dipermalukan dan bahkan dipaksa masuk ke gua menelan iblis oleh Jin Dong. Jika bukan karena memasuki gua menelan iblis, Qi Peijia tidak akan melakukan petualangan itu. "Mungkinkah dengan bekerja sama denganmu, aku bisa memiliki kekuatanku sendiri? Kamu hanya 2 orang, dan keluarga Ningmu berada di wilayah utara, jadi bagaimana kamu bisa datang ke wilayah selatan untuk berkembang?" Qi Peijia bertanya dengan bingung. "Tuan Qi, selama kita bekerja sama, saya dapat menemukan cara bagi Anda untuk memiliki kekuatan Anda sendiri, dan saya juga dapat menjadikan Chen Ping sasaran kritik publik dan diburu oleh beberapa keluarga besar." Ningzi berkata dengan tegas. "Apa yang bisa kau lakukan?" Qi Peijia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ningzi mendekatkan kepalanya ke telinga Qi Peijia, lalu membisikkan beberapa kata, yang membuat Qi Peijia tertawa. "Hahaha, ini ide yang bagus. Ini seperti seekor kikik dan kerang yang bersaing demi keuntungan nelayan." Qi Peijia tertawa dan berkata. Melihat ekspresi tawa Qi Peijia, Ningzi sedikit mengangkat sudut mulutnya dan sangat bangga. Ning Kaichen berdiri di samping,
Tidak berani bernapas sekarang leluhur bekerja sama dengan pembudidaya iblis. Dia, sebagai kepala keluarga, tidak dapat menghentikannya. Sekarang Ning Kai Chen hanya berharap setelah membunuh Chen Ping, dia akan berhenti bekerja sama dengan Qi Peijia. Anda tidak boleh memberitahu keluarga lain di wilayah utara, jika tidak mereka, Ning Zi, akan semakin kehilangan statusnya. Bab 3490, Selimut Ekstra Hangat. Chen Ping, Huo Feng dan Bai Qian menemukan pintu masuk dan keluar dari medan perang para dewa dan iblis, dan kemudian meninggalkan medan perang para dewa dan iblis. Adapun kapan medan perang para dewa dan iblis akan ditutup, Chen Ping tidak peduli lagi. Mendapatkan binatang yang menelan langit sudah membuat Chen Ping sangat bahagia. Begitu pula dengan langkah-langkah pengendalian api dan teknik yang menakjubkan. Selama Anda belajar dengan giat, Anda pasti akan menjadi semakin canggih. Ini benar-benar keajaiban peri. Setelah Chen Ping dan mereka bertiga meninggalkan medan perang para dewa dan iblis, mereka menemukan banyak orang berkumpul di pintu masuk di luar medan perang para dewa dan iblis, menunggu bangsa mereka sendiri keluar. Tuan Chen. Melihat Chen Ping keluar, Ji Yun segera berteriak keras. Sejak Ji Yun keluar lebih awal bersama Luo Xi, dia tidak pergi dari sini dan menunggu Chen Ping. Sekarang melihat Chen Ping keluar, wajah Ji Yun dipenuhi kegembiraan. Tuan Chen, saya lega Anda aman dan sehat. Seng Busi dan yang lainnya juga keluar. Mereka mengkhawatirkan Chen Ping. Sekarang mereka melihat Chen Ping menyingkirkan Qi Peijia dan keluar, dan dia menghela nafas lega. Jika Chen Ping memiliki kekurangan, Seng Busi mungkin akan merasa sangat bersalah. Tuan Chen, Luo Shouhai, Luo Xi, Jin Dong dan lainnya juga maju dan menyapa Chen Ping. Tuan Chen, terima kasih telah merawat gadis kecil saya di medan perang para dewa dan iblis. Setelah dia keluar, dia memberitahu saya bahwa jika bukan karena Tuan Chen, gadis kecil saya pasti sudah lama mati. Mulai sekarang, selama Tuan Chen mengucapkan sepatah kata pun, aku, lembah roh darah, tidak akan berkata apa-apa. Luo Shouhai mengungkapkan pendiriannya di depan Chen Ping. Tuan Luo, sama-sama. Karena Anda mempercayakan keselamatan Nona Luo kepada saya, tentu saja saya akan bertanggung jawab. Hanya saja medan perang para dewa dan iblis terlalu berbahaya, dan Nona Luo belum bisa mengalaminya. Namun, kali ini saya telah mendapatkan sesuatu di medan perang para dewa dan iblis. Jika saatnya tiba, saya akan membagikan beberapa urusanmu di lembah roh darah. Kata Chen Ping. Tidak, Tuan Chen telah menyelamatkan putriku 2 kali, beraninya aku meminta barang Tuan Chen. Luo Shouhai melambaikan tangannya berulang kali. Chen Ping melihat bahwa Luo Shouhai tulus dan benar-benar tidak menginginkan apapun, jadi dia tidak memaksa. Sekarang Chen Ping memiliki binatang penelan langit, diperkirakan konsumsi sumber daya akan lebih besar di masa depan. Chen Ping sendiri membutuhkan banyak sumber daya, dan sekarang dengan tambahan binatang yang menelan langit, itu akan menjadi lebih banyak lagi. Tuan Lembah Luo, kenapa kamu tidak melihat orang tua hantu Gunung Iblis? Chen Ping sedikit penasaran, mengapa hantu Gunung Iblis itu pergi. Gui Lao berada pada saat kritis untuk terobosan saat ini, jadi dia tidak bisa menunggu di sini. Dia telah memberitahuku bahwa jika Tuan Chen keluar dari medan perang para dewa dan iblis, dia tidak boleh meninggalkan Gunung Tianmo. Gui Lao juga ingin berkomunikasi lebih banyak dengan Tuan Chen. Kata Luo Shouhai. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia mengangguk, dia tidak punya rencana untuk meninggalkan Gunung Tianmo, dan Chen Ping masih memiliki beberapa hal yang belum selesai di Gunung Tianmo. Qi Peijia mengejar Chen Ping beberapa kali dan membuat Chen Ping sangat malu. Chen Ping tidak akan melepaskannya begitu saja. Ada juga gua menelan setan, Chen Ping juga ingin melihatnya. Sekarang setelah Bos Kai, Tuan Miao, dan yang lainnya telah pergi, Chen Ping tidak perlu khawatir tentang apapun dan dapat tinggal di Gunung Tianmo lebih lama. Tuan Chen, kami akan berangkat juga. Ini adalah tanda dari keluarga Seng saya. Tuan Chen juga berharap bisa menjadi tamu di keluarga Seng saya ketika dia punya waktu, sehingga saya bisa menjamu Tuan Chen dengan baik. Seng Busi berkata kepada Chen Ping dengan sangat tulus. Tuan Seng, sama-sama. Saya pasti akan pergi ketika saya punya waktu. Chen Ping tersenyum ringan. Tuan Chen, jangan lupa, Anda harus pergi. Seng Jiahui tersenyum, mengedipkan mata pada Tuan Chen dan berkata. Terlihat mata Seng Jiahui penuh kekaguman.
seperti seorang gadis kecil yang melihat idolanya. Chen Ping tersenyum dan mengangguk. Semua orang di keluarga Seng pergi, dan Seng Jiahui mengambil 3 langkah untuk melihat ke belakang. Tuan, menurutku gadis kecil ini telah jatuh cinta padamu. Tidak akan lama lagi kamu akan memiliki wanita lain untuk menghangatkan tempat tidurmu. Huo Feng berkata pada Chen Ping sambil tersenyum. Diam. Chen Ping tampak malu. Lagi pula, sangat memalukan untuk mengatakan hal seperti itu di depan Luo Shouhai dan yang lainnya. Bab 3491 mungkin rusak. Tuan Chen, kami juga tidak bisa pergi. Medan perang para dewa dan iblis ini mungkin akan ditutup selama beberapa hari. Luo Shouhai berencana membawa Chen Ping kembali ke lembah roh darah dulu. Chen Ping mengangguk dan bersiap untuk pergi bersama Luo Shouhai. Tunggu sebentar. Saat ini, Cheng Jinghui berjalan mendekat, lalu melirik ke arah Chen Ping dan berkata, bisakah kamu melihat muridku di medan perang para dewa dan iblis? Cheng Jinghui tahu bahwa Liu Sui bersama Qi Peijia, jadi secara logis dia akan baik-baik saja. Tapi sekarang setelah Chen Ping keluar, Cheng Jinghui merasa tidak yakin. Biasanya, mudah bagi Qi Peijia, biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan, untuk membunuh Chen Ping. Adik laki-laki, apa yang ingin kamu lakukan? Luo Shouhai sedikit mengernyit dan menatap Cheng Jinghui dengan dingin. Kakak senior, aku hanya bertanya tentang situasi muridku, bukankah tidak apa-apa? Kata Cheng Jinghui sambil mencibir. Luo Shouhai hendak mengatakan sesuatu, tetapi Chen Ping berkata, kamu tidak perlu menunggu lebih lama lagi, muridmu sudah mati. Apa? Cheng Jinghui tercengang. Dia tidak pernah mengira muridnya akan mati. Bagaimanapun, Liu Sui bersama Qi Peijia, bagaimana dia bisa mati? Jika kamu berbohong, muridku tidak akan mati. Cheng Jinghui tidak percaya sama sekali. Lupakan saja jika kamu tidak percaya. Tanyakan saja pada Qi Peijia kapan waktunya tiba. Chen Ping mendengus dingin. Melihat Chen Ping seperti itu, Cheng Jinghui tiba-tiba menjadi marah. Wah, kamu terlalu gila. Cheng Jinghui meledak dengan telapak tangannya dan menamparkan Chen Ping. Kekuatan alam kesengsaraan tingkat 8 meledak, dan jejak telapak tangan hampir menutupi ratusan meter, membuat Chen Ping tidak dapat menghindarinya. Pada saat ini, bahkan kekosongan di sekitar Chen Ping disegel oleh aura menakutkan Cheng Jinghui, membuat Chen Ping tidak punya tempat untuk melarikan diri. Semua orang memandang Cheng Jinghui dengan kaget. Tidak ada yang tahu mengapa Cheng Jinghui tiba-tiba menjadi gila. Kamu sangat berani, kamu berani menyerang Tuan Chen di depanku. Luo Shouhai juga sangat marah, dan tubuhnya langsung memancarkan ribuan cahaya keemasan, seperti matahari yang terik di langit. Kemudian dia berteriak keras, menepuk telapak tangannya, dan gelombang aura melonjak, seperti sungai yang bergelombang, tak terhentikan. Pukulan dahsyat ini menuju ke arah Cheng Jinghui, dan kemudian bertabrakan dengan telapak tangan Cheng Jinghui. Ledakan. Setelah suara keras, kedua cetakan telapak tangannya langsung hancur. Mata Luo Shouhai dingin dan dia meraih Cheng Jinghui. Seluruh dunia berguncang, dan cetakan telapak tangan yang menutupi langit dan matahari muncul, meraih Cheng Jinghui. Murid Cheng Jinghui menyusut, dia tidak menyangka kakak laki-lakinya akan kejam padanya demi Chen Ping. Meskipun keduanya berselisih satu sama lain, mereka tidak pernah putus di depan umum, dan mereka tidak pernah kejam padanya. Tapi kali ini, Luo Shouhai jelas ingin menembak mati Cheng Jinghui. Ketika Cheng Jing melihat ini, dia juga menamparkan beberapa telapak tangan secara berurutan untuk menetralisir cakarnya. Kakak senior, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Cheng Jinghui bertanya dengan tidak percaya. Jika kamu berani menyerang Tuan Chen, kamu akan mati tanpa ampun. Karena itu, Luo Shouhai sebenarnya ingin mengambil tindakan. Tuan Lembah Luo, di depan begitu banyak orang, kalian berdua mengambil tindakan yang jelas-jelas melanggar aturan. Bukankah itu buruk? Pemimpin Sekte Kong dari Sekte Suanyin muncul dan memandang Luo Shouhai dengan sangat tidak puas. Di belakang Sekte Master Kong, ada beberapa orang yang mengikuti. Orang-orang ini memiliki aura yang sangat kuat dan jelas berasal dari Sekte dekat Gunung Tianmo. Aturan ini dibuat bersama oleh semua orang. Luo Shouhai dan Cheng Jinghui, sebagai sekte iblis di Gunung Iblis, juga berpartisipasi di dalamnya. Namun kini keduanya terang-terangan melanggar aturan. Cheng Jinghui lah yang mengambil tindakan pertama. Jika saya tidak mengambil tindakan,
bukankah saya akan melihatnya membunuh orang? Luo Shouhai berkata sangat tidak puas. Tentu saja, Master Sekte Kong tahu bahwa Cheng Jinghui lah yang mengambil tindakan pertama, jadi dia melihat ke arah Cheng Jinghui dan berkata, Sekte Master Cheng, sebagai seorang tetua, bagaimana Anda bisa melanggar aturan dan mengambil tindakan secara terbuka?